Halo? Astagfirullahaladzim. Mama? Mama kenapa nangis? Mama baru dengar kabar kalau yang sakit. Eyang Dewi kenapa? Mama belum tahu, sayang. Tapi kita harus segera ke sana ya. Kita siap-siap ya. Sebentar ya, dok. Silakan. Halo? Halo, Mas. Aku minta maaf ya. Aku stuck banget di sini. Semua penerbangan di cancel. Abu vulkanik di sini belum reda juga. Iya, nggak apa-apa. Udara di sini juga bagus untuk jantungnya Sasha. Paling nanti aku minta izin sama sekolah. Oke, I miss you, Nin. Ya, hati-hati ya, Mas. Gimana, dok? Kami diagnosa darah tinggi dan trauma yang Ibu Dewi alami. Itu yang menyebabkan beliau terkena stroke ringan. Terima kasih, dok. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akan kembali ke rumah sakit. Saya permisi dulu. Pen, lihat deh. Orang itu dari tadi merhatiin rumah kita terus. Iya, itu Diana. Dia yang kerja di sini. Pas waktu Mbak lagi ada masalah. Dan berapa kali aku pernah lihat dia berdiri di depan pintu. Tapi dia diem aja tuh. Dan pernah aku tegur, aku suruh dia masuk, dia malah pergi. Aneh. Kenapa, Bu? Mbak, kayaknya ibu pengen ngomong sesuatu deh. Iya, Bu. Nina minta maaf. Nina banyak salah sama Ibu. Dan mungkin kata maaf pun tidak cukup. Selama ini aku tuh mengira-ngira loh Mbak. Kenapa Mbak menjauh sama ibu? Udah 3 tahun. Boro-boro pulang. Telepon, jengukin. Itu aja gak pernah.
Ada saatnya nanti kamu tahu. Nanti kalau Boy udah sembuh, dan dia sudah bisa bicara dengan normal, aku sama ibu pasti akan cerita sama kamu. Emang Mas Arman nggak pernah minta bantu rujuk sama ibu ya? Puluhan kali. Terutama saat Sasha lahir. Tapi karena aku bersikeras, dia udah gak berani lagi untuk nyuruh aku untuk hubungin ibu. Mbak itu udah menikah. Anaknya juga udah besar. Terus mau sampai kapan Mbak nggak pernah jengukin ibu? Mbak itu tega banget loh. Fen, ini bukan masalah tega atau nggak tega. Aku juga sempat mikir kok kalau ibu tuh nggak akan maafin aku. Tapi semenjak aku datang ke sini, nampaknya ibu sudah mau maafin aku. Meskipun dengan cara yang aneh, dia nulis di kertas, minta maaf. Dan itu artinya dia nyuruh aku untuk minta maaf. Dan dengan datangnya aku ke sini, ini semata-mata karena ibu sakit. Dan aku mau nebus dosa-dosa aku sama ibu. Mbak, kamar bayi yang udah diisi dan udah dihias itu, emang ada penyebab rusaknya sama hubungan Mbak sama ibu? Ya, biar ibu cepat sehat. Tante Fen, Iya sayang. kata mama di gudang banyak mainan anak-anak. Tante nggak tahu. Coba aja kamu cari. Oke. Sasha.
Selamat pagi. Pagi dok. Begini Bu, kolega kami di rumah sakit di Jakarta mengabarkan bahwa ada donor jantung untuk anak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih dok. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi. Mari. Terima kasih dok. Dok, dokter bisa temui orang tuanya dulu. Saya mau ngurus administrasi. Oke, saya tunggu sekarang. Baik, dok. Pak Arga, Bu Intan. Iya dok. Bagaimana dok? Kami sudah mengabarkan ke Rumah Sakit Bayangkara ada organ sehat yang bisa didonorkan. Mereka punya pasien anak-anak yang membutuhkan transplantasi jantung. Iya dok. Baik, kalau begitu, saya tinggal dulu. Sabar ya. Kita harus ikhlaskan kepergian Tiara. Paling tidak, kita sudah memberi kehidupan buat anak yang lain. Allahumma firlaha warhamha wa'fu anha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi dulu Pak ya. Terima kasih Pak Ustadz. Bu, saya turut berduka. Iya, makasih ya. Ayo Mbak. Saya duluan ya Bu. Permisi. Pak. Iya, terima kasih. Sasha masih takut ya sama kejadian waktu itu. Sasha tenang aja sayang, semuanya udah beda. Dan Sasha udah sembuh. Kamarnya udah dibersihin, dan papa kamu juga udah pulang. Jadi, Sasha nggak usah khawatir. Tapi kenapa papa cuma sebentar di sini ya? Terus balik lagi kerja. Sasha kan masih kangen. Kita masuk yuk.
Tasya istirahat. Boboan ya. Tasya mau ayam? Ya. Mau jeruk nggak? Fen, kamu lihat apa-apaan sih? Ngaco dia. Tasya. Mbak, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis yang bernama Putri Salju. Putri Salju tinggal bersama Ratu, ibu tirinya yang sangat jahat. Ratu merasa tersaingi oleh kecantikan Putri Salju. Maka, ia memerintahkan pengawal untuk membunuhnya. Tetapi, semua pengawal tidak tega. Ia meminta Putri Salju untuk pergi dari kerajaan. Saya tidur sekarang. Mama mau ngecek Eyang Dewi dulu. Dan kalau Sasha ada apa-apa, Sasha boleh panggil Mama. Kalau Mama ada apa-apa, Mama panggil Sasha juga ya. Oke, Ma? Oke. Tidur ya. Mbak. Kan? Aku ingin minta maaf atas kejadian tadi malam. Tapi aku benar-benar bingung deh. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mbak sama Sasha? Itu aneh, Mbak. Karena yang Mbak minum itu bukan air jeruk. Itu darah. Dan yang Mbak makan itu bukan mie goreng. Itu rambut, Mbak. Kamu ini ngomong apa sih, Van? Kalau misalkan Mbak lihat sendiri, Mbak juga akan percaya kok. Aku itu takut, Mbak. Gak masuk akal. Mungkin ini saat yang tepat untuk kamu tahu. Dan kamu gak salah paham sama Mbak. Mbak punya alasan. Kenapa Mbak pergi dari rumah dan ninggalin Ibu? Selain Mbak kecewa sama Ibu. Karena Ibu gak pernah mau jujur tentang bayi Mbak. Nina, sudah sarapan? Bu, kenapa sampai sekarang Ibu gak pernah ngasih tahu aku di mana anak aku dikuburkan, Bu? Nak, kamu dengar ya. Kamu tuh kan sudah punya Sasha. Anaknya tuh lucu dan cerdas. Dan kamu juga sudah punya suami yang baik dan sangat menyayangi kamu. Tidak seperti mantan pacar kamu tuh Riko, yang cuma bisa menghamili kamu
tapi dia tidak punya tanggung jawab. Sudahlah, kamu lupakan saja masa yang lalu itu. Dan anak yang kamu kandung itu kan sudah lama meninggalkan kita. Meskipun Riko tidak pernah mau bertanggung jawab, dia tetap anak aku, Bu. Kakaknya Sasha. Bu. Dan Mbak juga sedih. Harus lihat kamar bayi yang sudah Mbak persiapkan dulu. Hancur hati Mbak Fen kalau Mbak lihat kamar itu lagi. Aku gak peduli dengan masa lalu Mbak. Yang penting sekarang kita udah bahagia. Mbak sekarang udah punya keluarga yang harmonis. Yang udah berlalu ya udah Mbak, biarin aja. Ya udah, sekarang Sasha tidur ya. Tapi Mama bacakan dongeng dulu ya buat Sasha. Dongeng apa? Putri Salju, kan baru selesai ceritanya. Oh iya, ceritanya sampai mana ya? Sampai Putri Salju masuk ke rumah kurcaci, Mah. Kok Sasha tahu ceritanya? Kan Mama belum sampai cerita. Sudah ada yang menceritakannya. Oh ya? Siapa? Tante Feni? Papa? Eyang Dewi? Eyang Dewi. Dia nggak baik, nggak berguna. Sasha! Kok Sasha ngomong kayak gitu sih? Sekarang Sasha kasih tahu sama Mama siapa yang ceritain. Pasti Bioyo. Bioyo. Bioyo itu orang bodoh. Nggak bisa baca, buta huruf. Sasha! Ya udah. Kalau Sasha tahu ceritanya, kasih tahu sama Mama. Kenapa Putri Salju dihukum sama penjahat? Putri Salju memang pantas mendapat hukuman dari penjahat. Karena Putri Salju tidak sopan masuk ke rumah kurcaci tanpa izin. Lalu mengambil makanan para kurcaci. Memang benar kalau orang bersalah harus dihukum. Dan bukankah Putri Salju sudah meminta maaf kepada kurcaci? Kata maaf saja tidak cukup. Kenapa, Mah? Sasha bikin Mama takut ya? Coba peluk Sasha, Mah. Itu semua kata teman Sasha. Teman Sasha? Ada di sini teman Sasha.
kuenya. Makan dulu. Mah, apa sih Sasha sekolah lagi? Sasha kan bosen di rumah terus. Sasha belum boleh sekolah dulu. Paling 2 minggu lagi. Oke. Fen. Kayaknya Sasha tuh punya teman hayalan. Mbak sering banget mergokin dia ngomong sendiri, seolah-olah bicara sama orang tapi nggak ada orangnya. Dan hal yang paling aneh, waktu Mbak ceritain Putih Salju sama dia, dan dia bilang dia udah tahu ceritanya. Katanya temen yang ada di rumah ini udah ceritain semua. Gimana ya Mbak? Menurut aku nggak aneh sih Mbak. Nama juga masih kecil. Pasti punya teman imajinasi. Jangan sakitin yang Dewi. Sasha kan udah nurutin perintah kamu main boneka. Sasha! Kamu ngapain sih, Nek? Sini ikut Mama. Maaf, Bu. Sekarang bilang sama Mama, kenapa kamu berani-beraninya masuk ke kamar Eyang, terus naik ke balkon? Ada teman Sasha yang maksa Sasha. Soalnya kalau Sasha nggak ke balkon, dia mau menyakiti Eyang. Teman Sasha yang mana? Sasha tuh gak pernah punya teman di sini. Tapi Sasha nggak bohong, Ma. Bener Sasha nggak bohong. Bener, Ma. Sasha nggak bohong. Sasha harus turutin apa kata teman Sasha. Kalau enggak, Eyang Dewi mau disakitin, Ma. Teman Sasha bilang begitu. Mulai sekarang, Mama gak pernah mau kamu nyebutin semua teman-teman kamu itu. Ngerti? Dan satu-satunya orang yang harus kamu turutin cuma Papa sama Mama. Ada apa sih, Mbak? Masuk kamar. Mbak, jangan terlalu keras sama Sasha. Sasha tuh makin hari makin aneh.
Ibu! Bu Dewi! Bu! Ibu! 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 Ya non. Ibu! Ya non, ya Allah. Ya Rabbi, ya non. Ya non. Ayo. Betul kan yang Sasha bilang, yang Dewi disakitin? Sasha, masuk kamar. Halo, Mas. Mas, tolong hubungin aku secepatnya, Mas. Sikapnya Sasha mulai berubah semenjak operasi. Dan banyak kejadian aneh di rumah ibu, Mas. Aku mau kamu cepat pulang. Bonekanya Tiara. Sasha? 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 Kamu dari mana sih? Sasha tadi di bawah, main boneka. Permisi. Bu, saya tantenya Sasha yang dapat donor jantung dari anak ibu. Iya, saya ingat. Silakan masuk. Duduk. Saya bingung harus mulai dari mana. Tapi saya harus bicara. Bicara aja, gak apa-apa. Ini tentang Tiara. Arwahnya Tiara menghantui Sasha dan keluarga saya. Maksudnya? Saya minta maaf sebelumnya. Bukannya saya tidak berterima kasih atas pemberian jantung anak ibu kepada Sasha. Tapi arwahnya Tiara menghantui Sasha. Gak mungkin. Tiara itu pasti udah tenang di alamnya. Boneka ini bisa jadi milik siapapun kan? Lagian punya Tiara ada di kuburan. Saya sendiri yang naruh waktu pemakaman. Foto ibu dengan siapa? Tiara.
Syah, bentar Syah. Loh, ini badan kamu kenapa sih, Syah? Hah? Kenapa? Didorong, Ma. Didorong sama teman kamu itu lagi. Shh. Udah selesai, jangan nangis. Maafin Mama ya. Mama marah-marah terus sama Sasha. Mama cuma gak mau Sasha kenapa-napa. Mbak, tunggu aku di rumah. Aku mau cerita. Bosan apa? Pagi makan sana ya, semalam juga. Nah, makan buah dulu. Biar sehat. Makan bisa. Jangan sakitin yang Dewi. Sasha kan udah nurutin perintah kamu main boneka. Ya? Kamu ngomong sama siapa sih? Serius? Makan ya? Syah? 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 Ibu, Dok, gimana keadaannya Sasha? anak ibu kondisinya sudah stabil. Sekarang tinggal masa pemulihan dan terutama traumanya. Air dalam paru-parunya sudah kita keluarkan semuanya. Biarkan Sasha istirahat dulu. Alhamdulillah, bagus deh kalau kayak gitu. Tapi saya bukan ibunya Sasha. Sasha itu anak dari kakak saya. Mbak, Mbak ada dokternya nih Mbak. Riko. Nina, kamu yakin itu anak aku? Anak kita? Dan kamu pikir aku wanita macam apa, Mas? Nina,
Aku ini bukan malaikat untuk kamu yang bisa ngawasin kamu kemana aja. Mana aku tahu kalau sama. Ina. Mbak, aku ke bawah dulu ya. Ya. Jadi Sasha bukan anak aku. Anak kita. Bukan. Sasha itu anak aku sama suami aku yang sekarang. Dan anak kita udah nggak ada. Maafkan aku. Rasa marahku udah hilang sama kamu. Dan hubungan kita dulu adalah kesalahan terbesar dalam hidup aku. Dan setiap hari aku berdoa terus. Semoga aku gak ketemu sama kamu. Dan aku harap ini adalah pertemuan kita terakhir. Permisi. Sus, Iya dok, pasien saya Sasha. sudah pulang dok pasien Sasa. Oke. Maaf ya Non, kamar yang jadi gudang itu yang dulu dihias buat bayi Non, apa sebaiknya dirapihkan Non? Dicat ulang gitu, terus barang-barangnya disingkirkan aja. Pasti Bioyo tahu dari ibu tentang kamar itu. Itu adalah alasan kenapa saya nggak pernah mau pulang, Bi. Bibi nggak pernah bicara sama ibunya Non, tapi Bibi sering dengar suara-suara aneh Non di kamar itu kalau malam hari. Bi, ingat ya, Bibi nggak boleh cerita apapun sama siapapun. Apalagi sama Sasha. Nanti kalau Sasha minta pulang kan repot. Kasian ibu loh. Tapi ini serius Non, beneran. Semenjak Non sama Neng Sasa tinggal di sini, di rumah ini banyak kejadian aneh Non. Kok Bioyo ngomongnya gitu sih? Aneh deh. Sus. 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 Aku ketemu sama ibunya Tiara yang pernah donor jantung untuk Sasha. Terus kata Mbak sama Bioyo, dia ketemu sama hantu anak kecil, tapi rambutnya lurus. Sedangkan Tiara rambutnya nggak lurus, Mbak.
Kemarin Mbak bicara sama Bioyo. Bioyo bilang banyak kejadian aneh semenjak Mbak sama Sasha tinggal di sini. Kaitannya apa ya? Kita datang ke sini sama hantu anak kecil ini. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira wa hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Nina, menurut Piana, kita tuh harus bicara. Bibi pamit dulu ya. Mbak kok nggak turun ke bawah? Hari ini kan hari terakhir tahlilannya ibu. Mbak gak enak badan, Fen. Kamu aja yang wakilinnya.
Nina? Nak? Berat sekali aku mau katakan bahwa anak kamu itu meninggal karena posisinya itu sungsang dan terjepit. Jadi dokter tidak bisa menyelamatkan cucu ibu. Jadi apa yang Biana ketahui? Sejak kedatangan Nonina di rumah ini, rasa bersalah saya terus muncul. Memang seharusnya Nonina tahu yang sebenarnya. Ibu Dewi pernah meminta saya agar menitipkan anak Nonina di panti asuhan yang dikelola kakak ipar saya di Sukabumi. Karena Bu Dewi tidak mau menanggung aib keluarga kalau Nonina itu melahirkan di luar nikah. Saya sebagai ketua yayasan Kusuma Hati yang menampung anak titipan dari Ibu Dewi, saya minta maaf. Karena baru hari ini Mbak Nina baru mengetahui cerita yang sebenarnya.
Saya ngerti, Bu. Bukan salah Ibu. Sejak anak Mbak dititipkan di yayasan ini, jarang sekali dia bermain dengan teman-temannya. Hanya satu sahabatnya itu. Ya, bonekanya itu. Yang selalu dia bawa kemana-mana. Kakak sayang sama boneka Bani. Boneka Bani capek nggak? Ayo jalan lagi. Anak Mbak sering berusaha keluar dari panti. Kabur. Kabur. Iya. Dan setiap kali saya tanya, kenapa dia ingin kabur, dia selalu bilang, ingin ketemu ibu. Selalu begitu jawabnya. Dari sinilah musibah itu berawal. Diana bilang sama saya, kalau anak saya meninggal ketabrak mobil, Bu. Beberapa hari sebelum dia meninggal, Mau kemana kamu? Mau ke sana. Nggak boleh. anak Mbak kehilangan boneka kesayangan. Katanya diambil anak lain. Lalu dia menyelinap keluar dari panti untuk mencari bonekanya. Nah, disitulah di tengah jalan dia ditabrak mobil. Saya pernah bermimpi. Saya pernah bermimpi. Saya mengejar anak kecil. Lalu anak kecil itu tertabrak mobil. Dan mungkin itu benar, itu firasat. Mungkin anak saya mau berpamitan dalam mimpi saya. Kalian gak ngerti perasaan aku. Bertahun-tahun aku selalu mikirin kematian anak kandung aku. Dan bertahun-tahun juga aku selalu menyalahkan diri aku. Dan ternyata ibu yang bohongin aku, Mas. Kamu harus ikhlas. Halo. Iya, ini lagi pada ngumpul. Nanti aja ya teleponnya. Mbak, Syasha kemana? Bukannya tadi dia di situ? Syasha? Syah? Syah? Syasha? Syah? Syah? Syasha? Syah? Syah? Syasha?
Sasha sayang Mama. Ibu juga sayang sama kamu. Syah, ayo kita jemput papa kamu.